Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar Python dan juga kondisi. Di video kali ini kita akan membahas kondisi bersarang, fungsi, dan juga perulangan. Materi kali ini kita akan mengimplementasikannya dengan program sederhana. Di sini kita akan membuat program restoran. Pertama, kita print nama restoran. Restoran Bejo. Kemudian kita membuat daftar menu dari restoran tersebut, kita tampung ke variabel baru, yaitu variabel list. Variabel list itu dapat menampung beberapa variabel lain. Contohnya, misal di sini kita tampung itu string, lalu di sini kita tampung integer, bisa kita, jadi intinya list itu bisa menampung beberapa variabel seperti array. Nah, di sini kita mau buat daftar menu, jadi di sini kita buat daftar menu restoran tersebut. Misalnya satu nasi goreng. Berarti di sini semuanya itu berupa string, karena semua itu berupa kata-kata. Teman-teman bisa tambahin sendiri menu-menunya ya. Di sini contohnya kita buat 3 menu aja. Jadi untuk pemanggilan menu itu diawali dari namanya itu indeks. Jadi kalau kita lihat dari si menu kita ini kan ada 3. Berarti untuk manggil yang nasi goreng ini kita bisa ngelakuin print menu dengan tutup kurung siku. Lalu dimulai dari indeks 0. Indeks 0 itu artinya indeks yang paling pertama di sini. Kalau mau misalnya kita mau print Indomie goreng itu berada di indeks 1. Atau misalnya ini ada, kita nggak tahu nih panjangnya berapa, bisa aja sampai 90 menu. Kita mau akses yang terakhir, itu bisa dengan -1. Kalau kita buat -1, dia akan indeksnya yang terakhir. Kita coba ya. 1, 2. Nah, kentang goreng ini coba kita indeks yang paling pertama. Oke. Sekarang kita buat menu harga. Ini tadi kita buat menu makanan. Menu harga. Jadi di menu harga ini pastinya integer, dan misalnya kita buat, karena di menu makanan ini kita ada ada tiga menu, dan di harga ini juga 3 menu, dan posisinya tuh menggambarkan harganya masing-masing. Misalnya di posisi menu makanan, posisi pertamanya itu nasi goreng, berarti otomatis harganya itu di posisi pertama di menu harga. Misalnya kita buat di sini nasi goreng 10.000, 23. Sini integer, tipe datanya semua. Kemudian Indomie goreng karena di posisi kedua pada variabel ini, di sini juga. Misalnya Indomie goreng kita buat 9.000. Lalu yang terakhir kentang goreng 5.000. Lalu kita buat kondisi untuk memilih menu tersebut. Di sini
kita input berupa integer. Ini masukkan menu. Di sini langsung aja kita plus 1. Kenapa di plus 1? Oh sorry, ini di min 1. Kenapa di min 1? Karena ketika user membaca ini, di sini dimulai kan dari 1, 2, 3. Jadi ketika user ingin nasi goreng, otomatis dia akan menginput 1. Sedangkan kalau di program itu dimulai dari 0. Nasi goreng ini harusnya diindeks ke 0. Jadi ketika user input 1, ingin nasi goreng, kita kurangin 1. Biar dia menggambarkan indeksnya si nasi goreng ini, yaitu indeks 0. Lalu, nah, jadi jika misal si user menginputkan 1, kita akan print menu harga, tadi diindeks ke N. N-nya itu tadi yang berapa diinputin, dikurang 1. Lalu, menu makanan, kebalik ya. Menu makanan, N. Maaf, saya ulangin. Tadi ada masalah dengan perekamnya, mungkin tadi nggak kerekam. Jadi di sini kita nggak usah pakai if, langsung aja kita print coba. Karena di sini untuk memanggil ini kita menggunakan indexing. Setelah kita mau nasi goreng 1, nasi goreng 10.000, tapi di sini belum kita ini daftarnya ya. Kita print dulu. Misalnya ini kita print menggunakan for. Jadi kita bahas for dulu ya, baru nanti kita print menggunakan for-nya. Misalnya ini for x in ring, kita coba defaultnya gini aja deh. Nah, jadi kalau misalnya for in ring itu berarti dia mengulangi di antara ring 1 sampai 10. Namun di sini 1 itu termasuk dan yang 10 ini nggak termasuk. Jadi cara ingatnya yang kiri itu include, yang kanan itu exclude. Jadi kalau kita mau buat sampai 10, kita harus tambahin jadi 11. Tuh. Nah, lalu selain for in ring itu ada lagi for in, misalnya ini. Kita ambil list ini, kita tadi punya list menu makanan. Kita bisa langsung seperti ini. Jadi itu si X ini akan satu-satu ngeprint isi si list menu makanan ini. Nah, jadi gitu. Jadi di perulangan yang pertama itu dia akan ngeprint nasi goreng. Di perulangan kedua tuh Indomie goreng dan kentang goreng gitu. Jadi untuk ngeprint menu makanannya, kita buat dia pakai for aja. Dari nggak usah ngetik-ngetik lagi. Jadi kalau dijalanin programnya kayak gini. Nah, udah ada menunya. Lalu misalnya kita mau 3. Kentang goreng kan 5.000. Sekarang itu kan kita cuma bisa beli 1 ya. Ya. Sekarang kan kita maunya dia bisa beli banyak. Misalnya kita pilih kentang goreng. Nanti ada inputan lagi mau beli berapa gitu. Itu kita coba ya.
Berarti setelah input menu, kita input jumlahnya mau berapa. Masukkan jumlah. Nah, di jumlah ini kita nggak perlu kurangin 1. Lalu misalnya kita tadi mesennya tuh nasi goreng, berarti harganya tuh 1.000. Berarti langsung aja kita buat di sini variabel total, menu harga, di indeks ke N, berarti di indeksnya yang kita input tadi, kita kali dengan Q. Berarti di sini kita udah nggak ngeprint lagi menu harga, langsung aja ke total. Kita coba ya. Goreng selama 3. Nah, jadi di sini udah terkaliin 30 nasi goreng. Karena di daftar menu belum ada harganya, kita buat harganya dulu. Nah, kita tadi mau ngeprint itu sama kayak si ini. Kita ngeprint si harga itu menggunakan for. Karena kita maunya dia di sebelah X ini, jadi di sini kita nggak ngeprint di menu makanan, tapi kita membuat ring, lalu learn. Learn itu adalah fungsi built-in, fungsi yang udah disediain oleh Python. Nanti setelah ini kita buat fungsi sendiri. Kalau fungsi learn ini udah ada dari Python sendiri waktu kita download. Jadi si fungsi learn ini dia otomatis menghitung panjang banyak data yang ada di menu makanan ini ada berapa. Ya, dan kalau kita lihat sendiri kita bisa tahu panjangnya itu ada 3, 1, 2, 3. Misalnya nanti ada ratusan kan kita nggak mungkin menghitungnya sendiri. Jadi kita gunain fungsi learn. Di sini kita learn menu makanan. Kemudian kita print menu makanan. Karena si learn ini apa ya, menggambarkan learn dari ini, berarti dia dimulai dari 0 sampai 2. Soalnya di sini kan ada 3. Jadi learn ini 0 sampai 2. Lalu di sini kita langsung aja print X-nya. Di sini kita print X. Kita coba. Nah, bisa ya. Di sini udah keluar dia. Nasi goreng 10.000, Indomie goreng, dan gini. Misalnya kita coba lagi. Masih bisa ya. 50 pas. Cuman di sini waktu kita print ada keluar ini ya. Harusnya kan kentang goreng doang gitu, jangan ada 3 kentang goreng. Itu cara ngilanginnya. Di sini kita hapus aja. Kita pakai built-in function lagi dari Python. Jadi si enumerate ini, jadi fungsi enumerate ini dia berada di dalam for itu juga. Enumerate kayak gini. Jadi fungsinya itu, nah di sini dia kalau misalnya for biasa itu kan cuma nerima satu variabel aja. Kalau kita buat enumerate, dia nerima ada satu variabel lagi. Jadi yang range itu dia bakal ke X dan enumerate-nya itu bakal ke Y. Jadi isinya Y itu bakal kayak ngeindeks dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai jumlahnya gitu. Coba ya. Nah, gini kan. Jadi ini si enumerate itu yang Y, nilai Y itu ini dia. 012, 012. Tapi kan kita di sini mau berawal dari 1 ya. Berarti kita tambahin gini. Plus 1. Jadi gini dah. Jadi ketika kita print 3 ada jumlah 10. Nah, di sini udah gak ada lagi nomornya. Kita indexingnya itu di dalam for.
Tapi mungkin bagi yang baru belajar ini caranya cukup rumit. Mungkin bisa kita sederhanain lagi pakai cara yang lebih mudah. Ini buat eksplorasi aja. Jadi kita Ctrl Z lagi. Ini tetap kita kosongin di menu makanan. Kita tambah di sini variabel baru, yaitu variabel untuk ngehitung. Kita kasih spasi bergampang. Jadi kita awali dia dari 1. Di sini tetap kita print y-nya. Lalu setiap dia melakukan pengulangan, y tersebut kita tambah 1. Kayak gini hasilnya mungkin sama. Nah, samakan 1, 2, 3. Kita lihat tinggal muncul juga. Oke. Kita pakai cara ini aja ya. Yang tadi itu buat eksplorasi aja. Sekarang untuk mempercantik tampilan, kita gunain print format yang di pertemuan sebelumnya. Ini Y, kita kasih titik. Lalu menu makanan X, kita kasih spasi. Menu harga X, di sini kita EP. Yang atas kita hapus. Nah, jadi dia lebih rapi lah ya, bisa dibilang. Nah, yang bawahnya juga kita format seperti yang atas. Ya. Saya coba jalanin. 3, 5. Oke. Sekarang kita coba masukin semua coding kita ini ke dalam fungsi. Jadi misal kita buat di sini untuk mendeklarasi fungsi di Python tuh def, nama fungsinya. Misalnya di sini nama fungsinya itu kita buat apa ya, menu itu aja ya, menu. Lalu semua ini kita masukin ke dalam fungsi. Caranya itu harus indentasinya di dalam menu ini. Kita tab aja, spasinya kita hilangin. Dengan kayak gini si program kita tadi itu udah masuk ke dalam fungsi menu. Tapi ini tuh namanya prosedur. Terus bedanya prosedur dengan fungsi itu apa? Kalau fungsi itu seperti ini juga. Bedanya itu hanya saja di fungsi itu dia memiliki return. Ini sebagai pembelajaran aja. Misalnya, jadi kalau misalnya kita run di if main, nih, misalnya kita run menu, lalu kita tampung ke dalam variabel. Lalu variabelnya itu kita print. Kita jalani. Ketiga. Nah, dia bakal ada none. Karena si menu ini adalah prosedur. Dia nggak mengembalikan nilai, tetapi dia langsung ngeprint nilai-nilai tersebut di dalamnya. Jadi kalau misalnya si fungsi ini, misalnya yang print ini kita simpan di tipe data. Kita simpan di tipe data, lalu kita kembaliin nilai-nilainya. Misalnya gini ya. Misalnya itu kan ada print restoran Bejo. Di sini kita simpan ke dalam sebuah variabel. Nih, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, ini kan kalau misalnya baru kita return nama. Nah, ini kan kalau misalnya kita panggil si fungsi, lalu kita print,
dia bakal ngeprint si restoran baju ini di fungsi utama kita, itu if main ini, program utama. Jadi intinya perbedaan antara prosedur dengan fungsi itu cuma di bagian returnnya doang. Tapi itu nggak usah jadi permasalahan, karena ini hanya bakal berlaku untuk di teori doang. Nanti untuk prakteknya ini nggak bakal berpengaruh apa-apa. Jadi kita hapus saja yang fungsi tadi, ini anggap aja gampangnya ini adalah fungsi, biar kalian nggak bingung ini fungsi juga gitu. Lalu kan kalian pada bingung bedanya fungsi itu apa, sedangkan ketika kita, maksudnya apa ya, manfaatnya fungsi itu apa, karena ketika kita masukin fungsi hasilnya tetap juga sama kayak yang tadi. Nah, sama ya. Nah, jadi manfaatnya itu nanti kita bahas. Kita mau ngebuat satu fungsi lagi, namanya tuh fungsi CLS. Ini penamaan doang. Jadi si CLS ini bakal otomatis ngebersihin ini kita ketika kita panggil dia. Untuk melakukan clear bagian ini itu kita memerlukan library. Jadi ini sekilas saja, library itu uh, sama sih fungsi-fungsi built-in juga, cuman ini kita harus nge-import dulu untuk memanggilnya. Karena jika si library ini langsung dibuat Python itu ada, program Python itu bakal besar banget. Jadi untuk itu Python buat library ini bisa diimport. Jadi kapan dia dibutuhkan tinggal import aja. Jadi nama library untuk nge-clear ini adalah OS. Lalu di sini tuh ada kondisi jika os.name sama dengan nt, artinya ini jika kita memakai OS Windows, maka untuk nge-clear-nya itu kita menggunakan CLS. Kita buat os.system CLS. Jadi kan kalau kita mau clear ini kan kita tinggal klik CLS, dia bakal clear. Cuman itu kan untuk Windows. Untuk beberapa operating system lain tuh menggunakan clear, seperti Mac atau Linux ya, pakai clear. Oke, ini udah jadi. Lalu kita mau coba di sini aja ya, kita CLS. Jadi kita clear screen dulu ketika program itu dijalankan. Setelah ini kan ada banyak. Lalu kita coba jalanin. Nah, jadi yang atas itu langsung terclear ketika program kita dijalanin. Oke, masih jalan. Dan maunya itu program kita ketika dijalanin dia nggak ngeprint langsung menunya gini ya. Maunya selamat datang di program kita, lalu itu ada input 1, 2, 3 tuh inputan lain dulu. Misalnya di sini kita buat fungsi baru. Untuk manfaat fungsi nanti kita jelasin di akhir. Karena kalau kita jelasin sekarang tanpa praktek nanti nggak tahu. Di sini fungsi home sama kayak gini, kita print dulu. Lalu menunya apa? Ini tuh home. Yang pertama itu misalnya pilihannya beli. Yang kedua itu info. Keluar. Jadi maunya program kita ini ketika kita pesan makanan, ketika udah selesai, kita kembali lagi ke menu awalnya lagi. Jadi dia setelah kita pesan nggak langsung keluar gitu. Jadi terus sampai si user tuh masukkan ini. Itemnya nanti sama, jadi kita copy aja. Tinggal ganti nama variabelnya.
Di sini kita ganti home, tapi di sini kita nggak pakai. Nah, di sini untuk itu kita jalanin di home, kita coba kita. Nah, jadi manfaat si fungsi itu adalah pertama itu lebih teratur ya program kita. Kedua itu misalnya kita mau nge-clear, kan di sini kita ada panggil ini. Jadi kan kita tinggal manggil doang. Seandainya tanpa fungsi, berarti kita harus ngebuat 4 baris di setiap ininya. Ya kalau gini sih nggak kerasa. Coba aja program kita itu yang membutuhin CLS itu ada ratusan. Berarti kita perlu 4 kali 100. Berarti perlu 400 baris. Sedangkan hanya dengan CLS doang, kita tinggal panggil CLS, kita hanya memerlukan 100 baris. Itu bisa jadi manfaatnya mempersingkat baris program kalian. Karena dapat dipanggil berulang-ulang. Nah, jadi maunya itu program kita ketika kita klik satu, dia bakal ke menu ini. Tuh, ketika kita klik 2, kita buat fungsi lagi namanya info. Print. Di sini kita buat prosedur lagi. Ya, nggak masalah sih namanya, tetap aja fungsi. Nama. Di sini nama kalian ya. Misalnya di sini namanya Bitro. Ini contoh doang. Terserah kalian mau buat apa nanti di sini. Nah, kelas berapa ya? Kelas 1 aja deh. Tuh. Jadi ketika dia mana ya? Di sini. Nah, berarti di sini kita kan nge-inputin lagi ya. Tadi belum terinput ya. Nah ya, berarti kita itu perlu ini lagi. Jadi kita masukkan menu tetap. Nah, di sini kita tuh perlu if. Jadi ketika si user to input 1, berarti di sini gak usah kita kurangi 1, tetap aja. Berarti ketika si user to input 1, maka yang dipanggil itu adalah si menu. Nah, jika si user itu input 2, yang dipanggil itu kok menu lagi? Info. Ini lupa kita clear. Jika si menu itu inputnya lain, berarti langsung aja kita exit aja ya. Jadi nggak perlu si user itu input 3. Nah, di sini untuk exitnya apa? Si program ini tuh kita buat di dalam perulangan. Nah, perulangan while. Tapi sebelumnya coba kita jalani program tuh satu-satu dulu ya, biar nggak bingung. Nah, gini. Misalnya kita klik 1. Nah, udah ganti. 90.000. Oke. Ini kita klik 3. Oke, masih keluar ya. Tapi kan kita niatnya ketika kita, misalnya kita klik info. Ini kan langsung ada info. Habis itu maunya dia bakal balik lagi ke home gitu. Jadi nggak langsung keluar. Untuk itu kita gunain yang namanya while true tadi. Jadi untuk menjelaskan apa itu while true, kita coba dulu di sini while. Jadi while itu perulangan juga seperti biasa. Cuman while ini ada beberapa macam-macamnya. Ada yang while, intinya while itu di sini tuh kondisinya. Perulangan yang beserta dengan kondisinya.
Misal, kalian punya variabel X, itu 0. Dan dia akan ngulang ketika si X itu lebih kecil dari 10. Baru apa yang bakal diulang dia? Misalnya yang bakal diulang dia tuh A. Kalau ini kita print, kita jalanin, dia bakal terus ngeprint A. Kenapa? Karena X kita tuh 0. Dan dia akan mengulangi jika si X itu lebih kecil dari 10. Dan si X itu benar lebih kecil dari 10 kan? Dan ketika diulangin tetap lebih kecil dari 10. Untuk itu kita perlu yang namanya increment. Kita setiap perulangannya si X itu kita tambah dengan increment. Increment ini bukan hanya satu ya, boleh dua, tergantung kebutuhan kalian. Jadi ketika kita jalanin, si A-nya ini akan mencetak berapa ya? 10 ya? Ya, 10. Nah, jadi kalau misalnya, berarti kan jika kondisi benar. Berarti kalau kita ini ganti dengan benar, jika benar, tetap aja walaupun ini dia bakal terus ngelup. Karena nilainya itu benar terus. Lalu gimana cara ngeberhentiinnya gitu? Jadi di dalam perulangan itu ada yang namanya break. Break itu adalah untuk memberhentiin. Jadi di sini kita buat if X sama dengan 4. Berarti kalau X-nya ini udah mencapai nilainya 4, maka kita break. Ini biar lebih jelas kita print X-nya. Jadi kayak gini. Jadi ketika X-nya itu 4, dia di break. Dia nggak bakal ngulang lagi. Lalu for itu juga punya yang namanya continue. Tapi ini jarang digunain. Tapi ini bakal digunain kalau nanti kalian udah banyak buat program lah. Misalnya dari sini misalnya 9 ya. Kalau gini kan kita print 0 sampai 8 ya. Misalnya kita nggak mau ada si 5 ini. Ada si 5. Berarti kita bisa gunain yang namanya continue. Itu di lokasinya di sini. Karena dia kita continue, jadi kita harus buat dia tuh sebelum di printnya. X sama dengan 5 continue. Tunggu. Nah, jadi ini kan si X ini bakal terus, misalnya X-nya 1, X-nya awalnya 0, kalau ini true bakal jalan terus ya, dia nggak peduli apapun, dia bakal jalan terus kecuali dia jumpa break. Jadi pertama X-nya itu 0. Apakah X sama dengan 5? Enggak, berarti di print X 0. Lalu X-nya dijumlahin 1, apakah X sama dengan 9? Enggak, karena tadi X-nya itu berupa 1. Berarti dia balik lagi ke sini sampai X-nya itu 5. Apakah X sama dengan 5? Iya, berarti continue. Berarti baris yang di bawahnya nggak bakal dijalani lagi. Jadi ketika continue langsung balik lagi ke atas. Lanjut X6 gitu. Tapi ini kayaknya enggak sih. Nah, gitu. Di sini dia infinite loop. Kenapa infinite loop? Karena ketika X sama dengan 5, kan itu balik ke atas. Kan X tetap 5. Nggak bakal nambah lagi. Berarti gitu seterusnya. Jadi untuk itu kita tambahin increment di sini. Nah, jadi 0 kita, nah 5 hilang ya. Itu tadi untuk dasar-dasar while, true, sama tadi perulangan for. Untuk penjelasan perulangan lagi kalau bingung bisa ditanyain waktu kita meet nanti. Ini kita kembaliin ke semula, kita panggil home. Nah, sekarang yang mau kita while true adalah di sini. Artinya
kita akan terus mengulang ini. Kapan dia berhenti? Ketika kita masukin dia 3. Tadi kan menu keluar tuh ada di 3. Berarti kita di sini tuh buat else, atau gini aja deh, elif aja. N sama dengan 3 ya. Nah, dia bakal keluar jika kita masukin dia 3. Kita coba. Setelah kita klik info, dia langsung ke sini ya, dan langsung ngeprint si ini lagi. Berarti untuk biar dia nggak lanjut langsung ngulang, tiap ini kita tambahin input. Enter. Coba. Misalnya kita klik info. Nah, ini kan infonya. Ini tetap ada deh. Ini CLS-nya kita masukin di dalam si ini. Lalu kita maunya si judulnya ini lah terus ada gitu, jadi tanpa di sini ya. Jadi kita buat si judulnya itu di dalam si CLS. Jadi ketika dia di clear tetap muncul si judulnya ini lagi. Ini kan judulnya. Setelah kita ke menu 2, judulnya tetap ada, lalu dia nama kelas. Ketika kita enter, dia kan ini masih nyangkut, karena kan dia harus menginputkan sesuatu, tapi karena nggak kita tergabung ke dalam variabel itu nggak masalah. Misalnya kita klik enter, nah balik lagi ke menu utamanya, ke home. Misalnya kita mau beli, baru di sini misalnya kita mau beli ini tang jumlahnya 10. Nah itu kan langsung keluar ya. Kenapa langsung keluar? Karena kita belum nambahin ini di sini. Jadi setelah ini dia langsung balik lagi ke sini. Kita harus tambah input dulu. Kita coba jalanin dulu. Oh, udah ya. Kita lihat waktunya udah setengah, hampir ya. Udah hampir 1 jam. Sekarang kita penerapan nested if ya. Jadi kita ada yang namanya voucher. Jadi kalau misalnya vouchernya itu berhasil, kalau vouchernya itu berhasil, maka kita dapat potongan diskon ya. Nah, di sini kita gak usah convert ke dalam integer karena voucher itu biasanya berupa gabungan ya. Misalnya di sini langsung aja kita if. Jika V sama dengan voucher kita. Jadi misalnya voucher kita itu asik 1, 2, 3 kapital semua ya. Berarti voucher itu asik 1, 2, 3. Jika vouchernya, jika yang diinputkan itu asik 1, 2, 3, berarti kita kita buat diskon. Cara membuat diskon itu kita ada namanya variabel diskon bernilai false. Berarti kalau misalnya dia berhasil, kita ubah menjadi true. Lalu yang namanya sebuah fungsi itu dapat menerima suatu variabel. Jadi di sini misalnya kita buat dia menerima si variabel diskon tadi nih. Berarti ketika kita panggil si menu, kita harus memasukin dia satu variabel. Di sini kita masukin dia variabel diskon. Berarti kita masukin diskon di sini. Jadi istilahnya untuk mentransfer suatu variabel ke dalam fungsi tersebut. Misalnya kita transfer si diskon, berarti di sini kita buat if diskon
Jika diskon, maka ini langsung aja di sebelum total. Jadi total itu kita kurangin. If diskon, berarti jika diskon di total, misalnya itu kita kurang 10% ya. Berarti untuk mengurangi 10%, total yang awal dikurang 10, gini ya, total dikali 10 bagi 100. Misalnya kita coba ya, kita mau beli, misalnya kita masukin 3, kita mesen nasi goreng 10.000, pesen 1. Nah, jadi 9.000. Berarti voucher yang kita masukin tadi benar ya. Misalnya kita mau beli tanpa voucher, misalnya asal-asal deh. Nah, harganya kan 10.000. Kita untuk biar tahu, di sini kita print voucher berhasil. Nah, mungkin sampai situ aja pertemuan kita kali ini. Ini udah 41 menit. Kita tadi udah ngebahas if. Di dalam if ini namanya if bersarang atau nested if atau kondisi bersarang. If di dalam if, dan kalau ini di dalam if lagi itu tetap namanya kondisi bersarang. Kalau kita udah ngebahas tentang for dan juga while, dan ini sebenarnya udah ada di sini nested perulangan bersarang. Jadi di dalam perulangan ini ternyata ada perulangan lagi. Sebenarnya ini bakal kita bahas di minggu depan, tapi di sini udah ada. Mungkin bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Lalu kita ada yang namanya fungsi nih. Ini semua fungsi kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fungsi dan ada satu fungsi yang menerima parameter dan fungsi lainnya itu nggak menerima ya, kosong semua. Jadi fungsi ini kita panggil harus memasukin suatu parameter. Misalnya kalau kita manggil si menu tanpa parameter kosong gini, dia bakal error. Nah, menu missing satu required positional argument diskon. Jadi si parameter atau si argumennya itu nggak kita masukin. Sedangkan dia menerima 1. Berarti kita harus masukin nilai dari parameternya tuh. Misalnya dia parameternya itu menerima boolean ya. Jadi intinya kalau sebuah fungsi menerima parameter harus ada ininya, nggak boleh missing. Mungkin segitu aja pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan nanti ditanyakan melalui meeting. Terima kasih semuanya.